Alhamdulillahi rabbil alamin rabbil aradi was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi 'afwihi tughfaru dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha sempurna yang telah menciptakan seluruh alam semesta yang ada. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk Allah yang ada di bumi senantiasa bertasbih mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hambanya memuji kepada Allah dalam setiap keadaan yang kita miliki. Baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan sedang tidak baik, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan yang Allah berikan, hidayah, nikmat serta kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Dan juga tidak lupa pada hari ini, hari Jumat, kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masih ingatkah kita tentang salah satu sejarah yang dilakonkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah dakwah beliau yang penuh dengan tantangan, penuh dengan serangan-serangan baik secara fisik ataupun secara mental. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan Isra wal Mi'raj, yaitu beliau diisrakan dengan badan dan ruh beliau. Beliau diisrukan dengan badannya mengendarai kendaraan Al-Buraq dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa beliau pun dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke atas langit. Beliau naik langit pertama dengan malaikat Jibril, dibukakan pintu langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di sana. Kemudian naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi selanjutnya. Kemudian ke langit keempat Nabi Idris. Kemudian juga di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Anda melihat Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun fa anna arahu. Di depan saya ada cahaya, bagaimana mungkin saya melihat Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak mungkinnya manusia melihat Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa kita ataupun orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga, kenikmatan tertinggi surga adalah ketika mereka diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi intinya dari perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Nabi Muhammad dan umatnya
mandatnya langsung. Biasanya wahyu melalui perantara malaikat Jibril, akan tetapi ternyata di sini Allah memberikan perintah dan mandatnya, perintahnya langsung dari Allah menuju Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yaitu pelaksanaan salat sehari semalam sebanyak 5 kali. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari kisah tersebut menunjukkan bagaimana kemuliaan dan keutamaan ibadah salat tersebut. Maka lihat Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan awwalu ma yuhasabul mar'u yaumal qiyamah, bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat di diri seseorang adalah tentang salatnya. Siapa yang salatnya itu benar, maka dia akan selamat dan bahagia. Akan tetapi siapa yang salatnya itu salah, maka dia akan celaka dan merugi nanti pada hari kiamat. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man hafadhu ala salat, siapa yang dia menjaga salat, kanat lahu nurun wa najatun wa burhanun yaumal qiyamah, maka siapa yang menjaga salat nanti pada hari kiamat dia akan diberikan cahaya oleh Allah, diberikan bukti oleh Allah, dan diberikan keselamatan nanti pada hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang tidak menjaga salat wajibnya, maka nanti pada hari kiamat Allah akan gelapkan wajahnya, Allah tidak berikan cahaya, Allah tidak selamatkan dia, dan dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dan dengan Ubay bin Khalaf yang telah dijamin mereka semuanya masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab al-Aslami, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika beliau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini banyak membantu pekerjaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika waktu Isya selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, maka Rabi'ah pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya. Rabi'ah berjaga-jaga di depan pintu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat lewat, ditanya, "Wahai Rabi'ah, ngapain engkau di sana?" Kata Rabi'ah, beliau mengatakan, "Saya takut nanti malam Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan sesuatu dan saya sudah siap berkhidmah kepada beliau di depan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam." Karena melihat khidmahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan permintaan, "Wahai Rabi'ah, salni, mintalah sesuatu kepadaku." Padahal Rabi'ah ini orang miskin. Rabi'ah ini tinggal di dalam Masjid Nabawi, disebut dengan Ashabus Sufa, orang yang tidak punya tempat tinggal. Rabi'ah ini tidak memiliki kendaraan. Seharusnya ketika dia memiliki kesempatan dari Rasulullah SAW, mungkin dia mengatakan, "Saya ingin kendaraan ya Rasulullah, saya ingin rumah ya Rasulullah." Akan tetapi ucapan yang dikatakan Rabi'ah ketika itu, dia mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, Anda memberikan permintaan kepada saya, permintaan saya satu, ingat saya nanti pada hari kiamat dan berikan syafaat kepada saya supaya saya selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi SAW mengatakan, "Siapa yang mengajarkan engkau itu, wahai Rabi'ah?" Kata Rabi'ah, "Sesungguhnya dunia itu sesaat, dunia itu sebentar, dan setiap orang telah ditakdirkan oleh Allah dengan rizkinya masing-masing, dan seseorang tidak akan mati kecuali rizkinya telah sempurna diberikan kepada orang tersebut. Ketika Anda memberikan permintaan kepada saya tidak menginginkan apapun dari dunia, akan tetapi nanti pada hari kiamat ingatlah saya dan selamatkanlah saya dengan syafaat Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, saya akan lakukan itu. Fa'inni ala dzalika bikathrati sujud." Akan tetapi bantu saya supaya Allah mempermudah itu dengan cara apa? Engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah.
kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita, baik itu perintah ataupun larangan, pada dasarnya yang pertama yang harus kita kedepankan adalah ta'abbudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang salat memiliki keutamaan yang banyak. Akan tetapi sebetulnya tanpa keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sampaikan sebagai motivasi pun, kita sebagai seorang mukmin seharusnya mengedepankan ta'abudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri, perintah Allah meskipun tidak diterima logika, ataupun larangan Allah meskipun disenangi oleh syahwat. Maka peran pertama ataupun hal yang harus kita kedepankan adalah ta'abudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita salat. Ustaz, hati saya belum baik, hati saya belum soleh. Ngapain saya salat kalau seandainya hati saya belum soleh seperti itu? Tidak ada hubungannya. Allah perintahkan Anda salat sesudah Anda kerjakan salat. Tapi lihat di akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Nanti pada akhir zaman ada orang-orang yang menyepelekan salat, mereka meninggalkan salat, mereka tidak melakukan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat lain, surat Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Sesungguhnya jika seandainya mereka bertaubat, mereka melaksanakan salat, membayar zakat, maka orang-orang yang seperti ini adalah saudara seiman kalian. Artinya apa? Orang yang tidak melakukan salat, orang yang tidak membayar zakat, bukan orang-orang beriman di mata Allah Subhanahu wa taala, dan bukan saudara kita sesama orang beriman. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sering datang pertanyaan kepada kita. Sering datang pertanyaan, Ustaz, saya sudah hijrah sekarang, sudah taubat sekarang. Masa SMP saya, SMA saya, kuliah saya, masa-masa muda saya habiskan dengan saya tidak melakukan salat bertahun-tahun. Sampai sekarang saya salat bertaubat sekarang kepada Allah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mengkodok semua salat yang ada? Pertanyaan seperti ini tidak sedikit, banyak sampai kepada kita, menunjukkan banyak orang-orang yang meninggalkan salat, padahal itu perintah yang paling wajib yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, lihatlah Rasulullah mengatakan, al farqu bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan antara kita dengan orang-orang selain muslim adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Orang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wasyirki wal iman. Perbedaan antara kesyirikan, kekufuran dan keimanan adalah salat. Siapa yang dia meninggalkan salat, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama membagi hukum orang-orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, orang yang meninggalkan salat dengan mengatakan bahwa salat boleh, salat enggak boleh, bahwa salat itu enggak wajib, saya enggak terima kewajiban tersebut, maka orang yang seperti ini telah kafir, keluar dari agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang meninggalkan salat secara umuman, dia tidak melaksanakan salat berpuluh-puluh tahun, 5 waktu dia enggak pernah melaksanakan itu selama puluhan tahun, maka dia masuk ke dalam kategori yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perbedaan antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang yang meyakini kewajiban salat, akan tetapi dia bermalas-malasan tidak melakukan salat, kadang tidak rutin dia melaksanakan salat, maka orang yang seperti ini adalah orang yang fasik, orang yang dia pelaku dosa besar, tapi masih disebutkan sebagai orang muslim. Tetapi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sesungguhnya dosanya lebih dahsyat dan lebih besar daripada pencurian dan perzinahan dan dosa-dosa yang lain. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, maka jagalah salat kita, nasihati keluarga kita, nasihati anak-anak kita, nasihati orang tua kita, supaya mereka semuanya menjaga salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونستجيرك من النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم جميعا لتحكيم شريعتك وللعمل بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة